Konnichiwa minasang, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai metode penerjemahan pada bahan yaitu anime series yang berjudul Horimiya episode 2 dengan subjudul Kamu Punya Banyak Wajah. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan poin-poin yang ingin saya presentasikan. Yang pertama yaitu definisi penerjemahan menurut para ahli, lalu ada metode penerjemahan, definisi dan jenis-jenis, lalu ada analisis data, berupa lampiran analisis metode penerjemahan pada bahan yang telah saya tentukan. Masuk pada poin pertama yaitu definisi penerjemahan menurut para ahli. Di sini, menurut Nida dan Taber, definisi penerjemahan itu sendiri adalah mereproduksi pesan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan memberikan padanan terdekat yang wajar dalam hal makna gaya. Lalu ada Catford pada tahun 1978 mengemukakan bahwa penerjemahan adalah penggantian material teks bahasa sumber dengan material teks bahasa sasaran yang sepadan. Lalu masuk pada metode penerjemahan, definisi dan jenis-jenisnya. Newmark dalam Ordudari tahun 2007 menyatakan bahwa metode penerjemahan sangat berkaitan dengan keseluruhan teks, sedangkan prosedur penerjemahan lebih cenderung digunakan untuk menerjemahkan kalimat atau unit bahasa terkecil. Kaitannya dengan pengelompokan metode penerjemahan, Newmark tahun 1988 telah mengelompokkannya ke dalam dua kelompok besar. 4 metode pertama lebih cenderung digunakan untuk menerjemahkan yang lebih berpihak pada bahasa sumber atau source text, yaitu metode kata demi kata, ada metode harfiah, metode setia, dan metode semantis. Sedangkan 4 metode berikutnya lebih berpihak pada bahasa sasaran, yaitu ada metode saduran, metode bebas, metode idiomatis, dan metode komunikatif. Baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan inti, yaitu analisis data, berupa lampiran analisis metode penerjemahan pada bahan yang telah saya tentukan. Metode pertama yang saya temukan yaitu metode setia. Secara singkat, metode setia digunakan oleh penerjemah ketika berusaha mereproduksi makna kontekstual dari teks asli dengan tepat dalam batasan-batasan struktur gramatikal teks sasaran. Dalam dialog yang saya temukan, yaitu dialog yang diucapkan oleh Kyoko Hori di perjalanan menuju rumahnya bersama Miyamura, yang berbunyi, Kyo wa tasukat tawa, yang berarti kau membantu banyak hari ini. Dialog selanjutnya diucapkan oleh Yuki Yoshikawa, yaitu teman Hori, saat mereka berbicara di sekolah, yang berbunyi, Hori, yokyu fumang nano, nozoki nangte, yang berarti, Hori, apa kau punya frustasi terpendam? Kau bahkan mengintip murid lelaki. Lalu masuk kepada metode kedua, yaitu metode semantis. Secara singkat, metode semantis adalah metode penerjemahan yang lebih fleksibel dengan bahasa sasaran dan juga mempertimbangkan unsur estetik dari bahasa sumber. Dalam dialog yang saya temukan, yaitu dialog pertama yang diucapkan oleh Kyoko Hori saat dia baru tiba di rumah, yang berbunyi Tadaima, yang berarti aku pulang. Lalu dialog kedua yang diucapkan oleh Kyoko Yuriko, yaitu ibu dari Hori, yang berbunyi Okaeri, yang berarti kau sudah pulang. Lalu pada dialog ketiga yang diucapkan oleh Sakura Kawano saat di sekolah dan berbincang dengan Hori, yang berbunyi Ima seikai to no minna bata-bata shitete, yang berarti semua anggota OSIS sedang sibuk sekarang. Lalu masuk kepada metode ketiga, yaitu metode bebas. Secara singkat, metode bebas merupakan penerjemahan yang lebih mengutamakan isi daripada bentuk teks sumbernya. Dalam dialog yang saya temukan yang diucapkan oleh Kyoko Hori saat berada di sekolah, yang berbunyi Dame dawa, ichibang yachai kenai koto dawa, yang berarti tidak bisa, itu hal terburuk yang bisa kulakukan. Lalu masuk kepada metode yang keempat, yaitu metode komunikatif. Secara singkat, metode komunikatif adalah metode penerjemahan makna kontekstual dalam teks bahasa sumber, baik aspek kebahasaan maupun aspek lainnya, agar dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca bahasa sasaran. Dalam dialog yang saya temukan yaitu dialog yang diucapkan oleh Izumi Miyamura saat berada di rumahnya Hori. Kung suke te yuka oka-san wakai yo ne, yang berarti dia menambahkan honorifik. Ngomong-ngomong, ibumu masih muda.
Lalu masuk kepada metode terakhir, yaitu metode saduran. Secara singkat, metode saduran adalah metode penerjemahan yang paling bebas, dalam artian yang paling dekat dengan bahasa sasaran. Dan memang banyak digunakan pada puisi dan drama. Dalam dialog yang saya temukan yang diucapkan oleh Izumi Miyamura saat berada di rumah Hori yang berbunyi okuremashita ga, yang berarti aku lupa perkenalkan diri. Lalu ada dialog yang diucapkan oleh Yuki Yoshikawa saat berada di kelas dan berbicara dengan Hori yang berbunyi Hori kuma, yang berarti Hori matamu berkantung. Lalu dialog yang terakhir diucapkan oleh siswa SMA saat berada di depan ruang OSIS. Kekkyoku Hori-san wa waruku nakatta te koto, yang berarti jadi itu bukan salah Hori. Baik, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu berdasarkan temuan analisis metode penerjemahan yang dilakukan pada anime series Jepang yang berjudul Horimiya pada episode 2 yang berdurasi 23 menit dengan subjudul Kamu Punya Banyak Wajah, telah saya temukan beberapa metode penerjemahan, yaitu terdapat 5 metode yang digunakan pada beberapa dialog, di mana diantaranya adalah metode penerjemahan setia, lalu ada metode penerjemahan semantis, metode penerjemahan bebas, metode komunikatif, dan yang terakhir metode saduran. Secara garis besar, karena data yang saya gunakan berupa series anime, saya merasa memang beberapa dialog yang juga masuk ke dalam metode adaptasi dikarenakan bahasa sasaran yang digunakan dibuat sedemikian rupa dapat berterima kepada pembaca. Selain itu, dengan menggunakan beberapa metode, saya juga belajar tidak hanya melihat bagaimana pemaknaannya, tetapi juga terlebih dahulu dibedah atau dianalisis istilah-istilah dialog yang diolah ke dalam bahasa sasaran. Baik, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Arigatou gozaimashita.